Partai Demokrat merespons ajakan dari Mbak Puan atau PDIP untuk melakukan pertemuan dan berbincang-bincang. Partai Demokrat selalu berpendapat pertemuan yang berangkat dari niat baik, tujuan yang baik, membahas masalah-masalah bangsa tentu ada gunanya. Ya sambil menunggu, toh lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya nggak ada salahnya kita berdialog. Nanti Mbak Puan Maharani akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog, tetapi kami menghormati etika politik. Jadi Puan itu ternyata lincah juga, lihat juga dalam manuver politik. Dalam politik ini yang berbicara adalah kepentingan. Tidak ada musuh abadi, tidak ada teman abadi, tapi yang ada adalah kepentingan abadi. Ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puan Maharani. Menarik juga melihat bagaimana manuver-manuver politik Puan Maharani. Dia sebagai putri Bu Mega kelihatannya mewarisi karakter politik dari Bu Mega, tapi tidak sama persis. Ini kelihatannya Puan ini lebih luwes kelihatannya. Bu Mega itu kan memang orang yang sangat kekeh dalam berpegang pada prinsip, tapi di sisi lain kadang menimbulkan kesan agak kaku. Tapi Puan ini kelihatannya agak luwes. Ini menurut saya yang menarik bagi saya untuk kita bicarakan itu adalah ketika dia melontarkan godaan kepada AHY. Ya kan pada waktu itu kan coba pers dia menyinggung-nyinggung bahwa calon wakil presiden yang akan dipasangkan dengan Ganjar itu ada nama Mahfud, ada nama Erik, ada nama Sandiaga Uno. Kemudian kan secara samar-samar menyebut AHY. Saya pada waktu itu juga mengatakan itu hanya sekilas saja, tapi ternyata itu berimbas. Karena apa? Pada waktu itu memang Demokrat langsung merespon. Ini kelihatan semakin serius. Ini bagi saya lucu. Ya, dan SBY tadi di kutipan awal tadi SBY ternyata merespon dengan baik. Dan terus setelah itu kelihatannya sudah mulai dipikirkan secara serius pertemuan itu kapan mau dilakukan antara Puan Maharani dan AHY. Ini bagi saya menarik. Jadi Puan itu ternyata lincah juga, lihat juga dalam manuver politik. Mungkin tidak, mohon maaf bahasa saya, mungkin tidak sekaku Bu Mega. Saya intinya melihat ini hal yang positif lah menurut saya. Jadi masing-masing para elit politik itu berdialog dengan baik. Harapan saya ini juga dicermati, ini juga dilihat dengan baik oleh para pendukung. Karena selama ini orang yang mendukung Ganjar, mendukung PDIP itu kalau memusuhi AHY, kalau membuli SBY itu habis-habisan. Nah kalau ternyata nanti AHY bisa bertemu dengan Puan pada melakukan pertemuan, terus apa? Maka dalam berpolitik itu nemen-nemen lah, jangan terlalu fanatik berlebihan. Kan ini kecelek kan kalau tadi ternyata Puan dan AHY bicara baik-baik, ternyata nanti mereka berkoalisi itu kan. Ya ini pelajaran pertama. Kemudian memang ini semakin membenarkan bahwa dalam politik ini yang berbicara adalah kepentingan. Tidak ada musuh abadi, tidak ada teman abadi, tapi yang ada adalah kepentingan abadi. Ya dalam aspek-aspek tertentu mungkin ya positif, meskipun dalam aspek yang lain kadang ya negatif. Kalau meskipun jelek, meskipun tidak mendatangkan kemaslahatan, mereka tetap karena itu kepentingan bersama terus mereka kerjasama itu ya jelek. Tapi saya berharap meskipun ini aspeknya adalah tadi yang adalah kepentingan abadi, ya ini adalah kepentingan untuk mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, itu kepentingan di situ. Tapi saya harapkan ini Puan melontarkan keinginan untuk ketemu AHY dan AHY, SBY, Demokrat merespon dengan baik. Saya berharap ini tidak semata-mata karena kepentingan yang dipertimbangkan oleh aspek pragmatisme, tapi juga saya berharap ini menjadi media komunikasi bahwa berbeda partai, berbeda pilihan politik itu tidak harus mengharuskan satu dan lainnya betul-betul memisahkan diri. Masih ada ruang-ruang dialog. Karena pada hakikatnya meskipun beda partai, kita masih punya kepentingan bersama. Apa itu?
kepentingan menjaga keutuhan negara ini, kepentingan menjaga agar negara ini tetap aman dan damai. Itu kan kepentingan bersama. Artinya entah nanti itu Demokrat sama PDIP itu berkoalisi apa tidak, tapi saya tetap memandang ini ruang komunikasi yang dibuka ini adalah ruang komunikasi yang positif ya tadi, untuk mencairkan suasana yang saya berharap juga ini akan berimbas ke bawah. Karena kalau kita bicara mengingat pelaksanaan pemilu 2019-2014 itu kan ngeri, seakan-akan saling betul-betul saling memusuhi, saling ingin menerkam gitu kan dua kekuatan ini, dan umat atau pendukung yang dari bawahnya itu siap tempur sesama anak bangsa pada waktu itu situasi seperti ini. Nah ini kita berharap dengan adanya komunikasi politik elit begini, ini di bawah juga cair. Ya nggak apa-apa, nanti berkompetisi dalam pilpres, tapi kita enjoy, kita riang gembira, meskipun beda dukungan, kita masih bisa rangkulan. Nah ini saya berharap itu positif. Tapi memang bisa jadi, kalau saya melihat, bisa jadi ini betul-betul menjadi koalisi betul ini. Artinya Demokrat betul-betul bisa pindah ke PDIP. Karena kan seperti kita ketahui, sampai saat ini itu hubungan Demokrat dengan mitra koalisinya yang akan mendukung Anies itu ada masalah. Dengan PKS mungkin tidak terlalu menonjol persoalannya ya, tapi saya anggap juga tidak punya ikatan kuat antara PKS dan Demokrat, hanya sama-sama oposisi. Yang sekarang sering kelihatan masalah itu kan dengan Nasdem, karena dulu itu Surya Paloh itu juga ada masalah dengan SBY ketika SBY masih jadi presiden. Dan sekarang ini kelihatannya Surya Paloh belum seret betul. Maka ketika Demokrat itu mendesak-desak agar calon wakil presiden Anies itu diumumkan dan arahnya kelihatannya Demokrat ingin AHY, Nasdem yang mengusung Anies sejak awal itu kelihatannya tidak mau. Maka ada banyak pernyataan dari elit Nasdem yang nadanya itu menunjukkan ketidaksukaan dengan Demokrat yang mendesak-desak agar calon wakil presiden juga diumumkan. Bahkan bendahara Nasdem mengatakan bahwa memang mengakui secara tersirat, mengakui bahwa betul Demokrat memaksakan mendesak agar AHY jadi calon wakil presiden yang mendampingi Anies. Nah ini kalau terjadi, karena situasinya seperti ini kemungkinan besar AHY akan pindah ke PDI. Mungkin ya tidak wakil presiden, kelihatannya tidak mungkin ya. Ya paling tidak kalau pasti masuk dalam koalisi ini kan AHY peluang dapat jatah menteri kan besar. Ya siapa tahu memang AHY selama ini kan kelihatannya kiprah di masyarakatnya sebagai elit itu kan, elit politik kan belum begitu menonjol prestasinya, kecuali hanya sebagai ketua partai, dan itu pun kita tahu lah banyak di backup SBY. Tapi artinya betul-betul prestasi pribadi dia sebagai tokoh politik kan belum lah. Kalau mungkin ikut di PDI terus jadi menteri ya dia bisa menunjukkan ya prestasinya sebagai menteri lah. Mungkin berikutnya bisa maju sebagai wakil presiden atau presiden gitu loh. Karena selama ini kan SBY beberapa kali mau maju jadi gubernur juga gagal karena belum, masyarakat belum yakin betul dengan prestasi yang dia miliki. Jadi intinya ada peluang kemungkinan di godaan Puan yang tadi yang kelihatannya saya lihat awal main-main itu ternyata agak serius, dan ini sebentar lagi katanya akan direncanakan pertemuan PDI dengan Demokrat, antara AHY dengan Puan gitu loh. Nah kalau ini terjadi betul, bagaimana nasib Anies? Ya hampir 75% gagalnya Aduh ya kasihan juga, tapi mungkin yang saya harapkan ini jangan terus pendukungnya membabi buta, nyerang sana sini dengan mengatakan dijegal. Karena faktanya realitas politiknya, komunikasi politik di internal pendukungnya kan tidak clear, tidak segera solid. Ini kan bisa diamati dengan gampang oleh masyarakat. Jadi kalau ada yang memutarbalikkan seakan-akan ada yang menjegal macam itu, sebenarnya rakyat akan senyum, akan geli gitu loh, karena mudah sekali kan dibaca ya. Ini seandainya betul ya AHY akan pindah mitra koalisinya dengan PDI dan ini menjadikan efeknya menjadi Anies gagalnya, kan jelas faktornya tidak ada unsur penjegalan, yang adalah
pinter-pinternya bermanuver politik, pinter-pinternya masing elit itu menjalin komunikasi politik. Nah, memang di kelompok yang mendukung Anies itu kan masih, saya katakan tadi, ada masalah. Jadi sekali lagi dalam konten ini saya ingin memberikan semacam apresiasi juga pada Puan Maharani. Kelihatannya ternyata pelan-pelan semakin nampak dia itu lihai juga dalam berpolitik, lihai dalam menjalin komunikasi politik, sehingga kebutuhan komunikasi antara Bu Mega dan SBY yang bertahun-tahun terjadi, kebutuhan komunikasi antara PDI dan Demokrat yang juga sudah terjadi, saling serang, saling bully antara para pendukungnya AZ dan pendukungnya PDI, ini kelihatannya dicairkan oleh Puan, dan saya berharap ini akan berdampak positif. Dan saya berharap seperti yang dikatakan SBY tadi, bahwa kalau niatnya baik ya nggak masalah. Semoga ini juga dilatar belakangi dengan niat yang baik, niat baik untuk kebaikan bangsa, niat baik untuk kebaikan masyarakat kita. Yang penting politik boleh panas dalam arti dalam bersaing, tapi kita sebagai sesama anak bangsa, kita sebagai warga bangsa ini, alangkah baiknya tetap adem, tetap saling bahu-membahu untuk menjaga kesatuan dan persatuan Republik tercinta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.